Kalau orang lewat lorong kecil di samping pagar rumah saya, paling setinggi lubang-lubang kecil itu, nggak sampai melewati tingginya pagar, meskipun orang dewasa. Ada satu cerita horor yang saya alami waktu main petak umpet sama teman-teman. Selepas asar kami main petak umpet, jadi teman saya kebagian yang jaga. Saya memilih sembunyi di balik kursi keramik teras rumah saya. Posisi saya saat itu menghadap ke depan rumah, ke pagar bata rumah saya. Jaraknya sekitar 6 langkah kaki. Waktu saya sembunyi, tiba-tiba dari balik pagar rumah saya, tepat di depan saya, ada sosok wanita. Wajahnya gak terlalu jelas, tapi dia berambut hitam panjang. Cuma kelihatan badan atas sama kepalanya saja sambil ngeliatin saya. Dia melambai-lambaikan tangannya seakan-akan menyuruh saya mendekati dirinya. Saya perhatikan dengan seksama, jangan-jangan saya salah melihat atau cuma dedaunan dari tanaman mama saya yang melambai. Tapi semakin dilihat penampakan itu semakin jelas. Padahal itu masih sore loh. Masuk waktu maghrib juga belum. Karena saya ketakutan, jadi saya mutusin untuk keluar dari persembunyian dan ketangkep oleh yang jaga benteng petak umpet. Sejak saat itu saya nggak berani bersembunyi di sana kalau lagi main petak umpet. Kata teman saya, kalau ada penampakan atau kiriman santet, hewan peliharaan duluan yang akan merespon. Saya juga baca beberapa artikel kalau penglihatan hewan, termasuk kucing, lebih tajam dari manusia. Termasuk penglihatan penampakan makhluk astral. Untungnya di rumah saya memelihara kucing, dan kucing saya sering banget masuk ke kamar, biar tidurnya nyaman gitu di atas kasur. Tapi pernah kejadian siang hari ketika saya di dalam rumah, ada kucing entah dari mana, tiba-tiba muncul di ruang tengah. Karena saya hobi kucing, jadi saya ngedeketin itu kucing. Kucing itu lalu berjalan ke arah ruang tamu paling ujung. Waktu saya sampai ke ruang tamu ujung tersebut, tiba-tiba kucing itu menghilang. Saat itu belum banyak perabot rumah yang diletakkan di sana, jadi sangat mustahil kalau dia menyelinap di antara perabot yang ada. Saya cari-cari sampai ke sudut-sudut tapi tetap nggak ada. So, ada cerita lain juga tentang kucing. Di kamar kakak saya di tengah, tiba-tiba ada kucing hitam. Kira-kira usianya 1 tahun masuk ke rumah. Saya dan mama langsung ngejar kucing tersebut. Ruang kamar tengah itu kecil dan sedikit perabot di sana. Jadi kemanapun itu kucing kabur tetap saja terlihat. Tapi saat kami mencari ke dalam kamar, kucing itu hilang. Saya sama mama bingung dan saling bertanya, kemana itu kucing? Saya udah berpikir kalau ini kucing pasti jelmaan atau sejenisnya. Sampai akhirnya kami membalikan spring bed dengan kaki spring bed yang sulit disusupi kucing seusia itu. Ternyata itu kucing menyelinap di plastik spring bed yang bolong. Untuk cerita selanjutnya, cerita ini sebenarnya alhamdulillah nggak terjadi di rumah saya, tapi ini menimpa keponakan saya nomor 2, namanya Oji. Di rumahnya Oji termasuk anak yang lincah dan usil, usianya baru 3 tahunan. Selain nangis dan tidur, Oji sangat pecicilan, apalagi sama adiknya yang baru berusia 1,5 tahun. Kisah ini saya dengar dari istri kakak saya, ibunya Oji. Pada malam hari, nggak inget dari apa, Oji tiba-tiba terbangun dan langsung menangis. Sontak orang tuanya juga ikut terbangun dan menanyakan mengapa Oji menangis. Ternyata Oji mimpi seram. Dia mimpi ada nenek-nenek dengan muka seram yang mengganggunya dalam mimpi. Karena masih anak kecil, jadi dia nggak terlalu bisa menceritakan gimana mimpinya tersebut. Keesokan harinya Oji jadi pendiam, nggak seperti biasanya. Dia hanya murung di kamar. Diajak makan pun ogah-ogahan, padahal anaknya ini rakus aslinya. Kadang dia nangis sendiri tanpa sebab. Sering juga menutup telinga sambil geleng-geleng kepala. Dia juga takut melihat ke arah jendela di kamarnya. Jendela tersebut memang langsung mengarah ke teras rumahnya. Ibunya sering menanyakan kenapa dia murung dan sering nangis sendiri.
Tapi Oji hanya bungkam sambil geleng-geleng kepala, bahkan menangis. Sampai akhirnya Oji cerita tentang apa yang dialaminya. Nenek itu ada di luar jendela, dia selalu ngelihat Oji terus. Nenek yang mana, Ji? Di sini kan gak ada nenek. Sambil ngelihat ke arah jendela. Itu ada nenek di luar, Oji takut. Karena Oji selalu murung, jarang makan, akhirnya Oji jatuh sakit. Dan kondisi ini berlangsung sekitar 2 minggu. Biasanya saya selalu mampir ke rumah kakak saya, tapi nggak tahu kenapa waktu kejadian ini saya nggak pernah ke sana. Orang tuanya langsung cemas dan mencoba berbagai cara untuk membuat Oji seperti dulu kala. Tapi akhirnya orang tuanya memutuskan untuk meminta bantuan ke Tante Jum. Ini yang saya ceritakan di part sebelumnya. Akhirnya Tante Jum datang ke rumah dan orang tua Oji menceritakan semuanya. Lalu Tante Jum berusaha menyembuhkan Oji dengan caranya sendiri. Sampai akhirnya Tante Jum menceritakan apa yang dialami Oji. Yang dilihat Oji memang ada, dan itu memang membuat Oji takut. Selama ini nenek itu ada di teras dan selalu ngeliatin Oji terus. Tapi dia tidak bisa masuk ke dalam rumah karena ada penunggu rumah yang lebih kuat dari dirinya. Terus kalau Oji sering menutup telinga sambil geleng-geleng itu kenapa, Teh? Karena dia mendengar suara-suara aneh. Dia berusaha untuk tidak mendengar dan menolak mendengar suara-suara tersebut. Oji ini punya kemampuan untuk melihat dunia lain, tapi karena dia masih kecil, jadi dia belum siap untuk melihatnya. Jadi saya usahakan untuk menutup penglihatannya saja sampai usianya 17 tahun. Setelah diobati Tante Jum, Oji kembali seperti semula. Doyan makan, lincah main dan ngusilin adik dan kakaknya. Sebenarnya kami sekeluarga nggak terlalu percaya dengan pengobatan seperti itu. Tapi jika itu memang terbaik untuk Oji dan tidak melanggar aturan agama, kami pun bisa menerima walau enggak masuk akal. Ya boleh percaya, boleh enggak sih. Tapi saya berpikir positif saja dengan ditutupnya kemampuan melihat ponakan saya. Dia bisa lincah seperti semula dan tidak merasakan ketakutan. Masih ingat keponakan saya, Oji dan Tante Jum kan? Saya baru dapat ceritanya semalam dari ibunya Oji. Cerita panjang deh, nanti akan saya jabarin satu persatu. Pasca keponakan saya bisa ngeliat dan akhirnya penglihatannya ditutup sampai usia 17 tahun. Tante Jum menyarankan kalau Oji jangan sering diajak main ke rumah saya, ke rumah omanya. Bukan maksud nggak mau deketin cucu dan neneknya, tapi ada hal lain yang dihindari. Karena Oji kemarin diikuti sama setan nenek-nenek, potensi untuk diikuti makhluk halus lainnya juga ada. Jangan sering-sering ngajak Oji ke rumah omanya, karena rumah itu sarangnya makhluk halus. Takutnya nanti ada yang nempel di tubuh Oji lagi. Pantesan aja Oji kadang merasa takut kalau di rumah omanya. Kalau dilihat dari mata batin, sebenarnya lantai rumah di sana itu bisa terbelah dan banyak sekali penampakan di sana. Oh, kalau jadi lokasi uji nyali berarti cocok ya. Saya juga baru dapat cerita lainnya yang dialami temen kakak saya, namanya Putra dan Ican. Mereka sering banget menginap dan tinggal di rumah saya sebelum mereka berumah tangga. Mereka berdua yang paling akrab sama keluarga saya. Sebenarnya teman kakak saya yang sering main ke rumah sih banyak, bahkan belasan orang. Pernah suatu waktu mereka semua tidur di kamar saya. Waktu itu masih kamar kakak saya. Saking ramenya tidurnya kayak susun dencis, dari pangkal kamar ke ujung kamar. Jadi kakak saya, Putra dan beberapa teman lainnya bersantai-santai di ruang tamu dan tengah. Di saat mereka semua menonton, Putra memilih tidur. Belum lama tidur, tiba-tiba Putra dibangunkan oleh seseorang. Awalnya dia merasa kesal, ada yang mengganggunya tidur.
Tapi waktu dia buka mata, dia langsung terkaget dan meloncat dari kursi panjang di ruang tamu saya. Yang bangunin dia ternyata Pocong, dan Pocong itu loncat-loncat di samping dia. Padahal di sana nggak cuma ada dia sendiri, ada kakak saya dan teman-teman lainnya. Sejak saat itu kalau Putra sedang di rumah saya sendirian dan memilih menetap di kamar kakak saya dan menghidupkan semua lampu di kamar. Saya jadi berpikir, masa pocong di rumah tetangga yang saya lihat dulu bisa loncat ke rumah saya ya? Semoga aja enggak. Kalau cerita si Ican lain lagi. Sebelumnya saya pernah ceritakan kan, kalau ada teman kakak saya kesurupan hantu cewek. Nah, ini dia orangnya.